Pencak silat menjadi teknik olah jasmani rohani yang terangkai dalam gerak indah dan mematikan, ilmu kuncian, bantingan, kehebatan pukulan, hingga cengkraman dan cakaran menjadi bagian dalam seni bela diri warisan leluhur ini. Sekilas memang terlihat indah, namun bisa juga berdampak fatal. Jadi ketika belajar fisiknya, sebenarnya belajar akhlak juga, belajar agamanya juga. Namun ada perguruan yang memiliki metode khusus dalam menyembunyikan kesan keras pencaksilat. Kehebatannya justru tersembunyi dalam kearifan perilaku, halus tutur kata, dan lembut gerakan. Ngaos, mamaos, dan maempo yang berarti mengaji, musik, dan bela diri dikenal sebagai nafas dalam kehidupan masyarakat Cianjur, Jawa Barat. Tak heran jika bela diri yang kini saya cari mengedepankan keluhuran perilaku dalam tindakan. Muat, ngapain coy? Ngapain tuh? Woi. Ampun. Ini pada ngapain sih sebenarnya? Enggak, total lagi latihan silat. Nggak berantem kan? Ini lagi latihan. Oh, ngagetin aja. Maksud kakak tuh ngeres supaya nggak berantem tadinya. Ternyata kan nggak berantem beneran. Jadi enggak ya? Iya. Dan barusan tadi itu apa? Latihan apa? Demonstrasi. Oh, cuma demonstrasi. Iya. Kalau tadi itu kuncian dalam silat. Jadi kalian udah pada bisa kuncian? Ya. Itu dipelajarin. Silat apa namanya? Main kalau. Oh, cikal. Jadi pengen main? Hah? Nyerah. Ini jurus apa sih? Enggak, aku jurus apa sih? Pakai jurus apa? Masa sih nggak pakai jurus apa-apa? Iya. Hah? Kok gampang banget sih ya, Kang? Matahin jurus-jurus saya. Itu kalau udah Anda kan pakai tenaga besar. Iya, pasti dong kalau bela diri harus pakai tenaga dong, Kang. Iya, betul. Ah. Karena tenaga besar, kalau kita di main fisikal itu menggunakan tenaganya sedang sampai kosong hilang. Oh, jadi Tadi pakai kosong. dari main Cikalong juga? Oh iya nih, berarti bareng dong sama anak tadi? Iya, itu. Itu muridnya? Iya. Oh, pantes. Muridnya aja bisa jatuhin saya, apalagi gurunya. Akang udah jatuhin saya nih, nanggung. Sekalian dong diajarin saya, Kang. Boleh. Kalau mau belajar, mari kita ke sini dulu. Kesana ngapain lagi, Kang? Ke guru besar saya. Oh, ada guru besar lagi? Ada. Tidak ada kesan garang dan mengancam saat saya pertama kali melihat figur Pak Aziz Asyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Guru besar perguruan Cikalong Gan Uweh ini memang sangat ramah dan penuh canda. Oh, silakan masuk. Ya. Aduh, perjalanan jauh ya. Iya. Wah, ini udah jauh. Wah, ini kenapa ini kita tambah? Wes. Duduk aja, duduk ya. Jangan duduk mana, di sini aja duduk. Ya, Ada. ya Bapak. Atraksi perkenalan inilah yang saya maksud dengan ilmu main Cikalong Gan Uweh. Pak Aziz langsung memperlihatkan bagaimana kehebatan aliran ini dalam merusak konstruksi keseimbangan serta penguasaan lawan. Tadi itu emang bagian dari jurus Cikalong atau memang udah kebiasaan aja Pak? Oh, itu dalamannya sama permainan dari pelatihan. Terus kenapa pas saat tadi itu sih ngerasain kok? Saya nurut aja ya, ngikut aja gitu, nggak bisa ngeluarin tenaga. Ya, itu namanya dimatikan rasanya. Jadi seolah-olah rasa lawan itu nggak bisa apa-apa.
Pak Aziz bersedia menerima saya sebagai murid. Beliau berjanji akan melatih saya. Kalau gitu, cepet-cepet dong, saya belajar Pak Haji. Oke. Nanti kalau sudah belajar, tapi ada pertanyaan dan ada pertanyaan. Jadi ketika belajar fisiknya, sebenarnya belajar akhlak juga, belajar agamanya juga. Kalau bisa ini harus dua-duanya seimbang. Mau? Setiap aliran silat memiliki ciri khas masing-masing. Ciri tersebut terkait dengan strategi konstruksi anatomi tubuh, alam atau lingkungan asal, fokus dari teknik, kaidah yang dianut, ataupun nilai-nilai filosofis yang menjadi acuan dalam setiap aliran silat. Ciri aliran Cikalong adalah mendeteksi setiap gerak dan maksud lawan dengan kepekaan rasa, yang kemudian bergerak menguasai dan mengontrol lawan dengan mengikuti keinginan si lawan itu sendiri. Agar kepekaan rasa bisa digunakan, pesilat Cikalong akan sebisa mungkin bersentuhan dengan lawannya. Inilah metode tarung jarak dekat khas aliran Cikalong. Sekali tersentuh, pertarungan selesai. Yang paling menonjol perbedaannya itu dalam rasa. Jadi yang diandalkan rasa. Sementara rasa yang susah dibilang, dikatakan, susah dimengerti, harus dirasakan. Namanya rasakan ya harus nempel kalau dalam istilah Cikalong. Ya murid-murid di Cikalong kebetulan hari ini latihan. Jadi makanya dibawa ke sini supaya melihat fisiknya. Di mana yang main Cikalong itu kelihatan latihannya kayak nggak berat. Coba aja pegang nih. Dia pegang, saya pegang. Ya, ini kan efeknya yang tahu. Jadi itu kok begini tuh. Tuh. Ya, kan gitu kan efeknya, yang jelas kita efeknya. Dia pegang lagi. Saya megang. Tuh, lihat tuh bercandanya. Tuh, hidung mau dicabut, ini nempel. Tuh, elus-elus bercandanya begitu. Kenapa nggak mau lari? Sih, padahal ini nggak dikunci ya? Tadi kunci nggak mau lari, karena ada tekanan tali pancingan. Ketika di sini, Pancingannya mana? Nah, ada pancingan kan? Ketika pancingan, kalau ini nggak dipancing dulu, jadi nempel tuh. Tuh, Jadi nempel. tetap kayak gini ya, dia Iya. mempertahankan posisi. Begitu ini kan dimakan, ini udah tinggal apa-apain kan? Ada 5 tahap dalam memahami aliran Cikalong dan Uweh. Tahap pertama adalah keeng atau menghilangkan perasaan takut, bingung, dan khawatir yang menjadi salah satu alasan setiap orang ingin mempelajari bela diri. Insting dan refleks pesilat dilatih dengan gerakan dasar, berupa kombinasi sikap tubuh, cara berdiri, cara melangkah, jurus, teknik memutar, dan latihan berpasangan. Dua-duanya sekarang tangan. Simpan. Coba lihat sambil berikut. Simpan. Ini ada bengkok. Ya, simpan. Ancang-ancang. Baru dilepas, dijeblak namanya. Kocek. Kocet. Stop. Maju. Simpan. Ancang-ancang. Kocek. Maju. Simpan. Ancang-ancang. Kocek. Maju. Simpan. Ancang-ancang. Kocek. Maju. Simpan. Ancang-ancang. Kocek. Sekarang suto bukan bahasa Jepang nih. Susun tama tomplok memang dari kita nih. Susun itu serangan bertubi-tubi, 3 kali tubi-tubi. Siap. Berku. Maju. Jurus. Jurus. Maju. Jurus. Maju. Jurus. Maju. Kali. Pokoknya lumayan. Tahap berikutnya adalah isi dari aliran Cikalong, yaitu nine atau rindu yang berbayang-bayang. Di tahap ini, semangat talabul ilmu atau cinta ilmu dari pesilat harus sudah muncul. Ke bawah kan sampai rumput. Inti dari tahapan ini adalah pembelajaran kaidah masaka,
Ya. yang merupakan singkatan Ya. dari Madi, Ya, jadi Sabandar, Ya. dan Hop. Kari. Set. nah ikut. Nah, itu pentingnya itu. Oh. Nah, itu. Pengertian praktis dari kaidah Madi Kuda, adalah kuda, kuda. bendungan. Fungsinya untuk menahan sekaligus memantau kekuatan lawan. Ayo lari. Cepat. Ayo lari. Mana yang mah jatuh. Ayo. Dibutuhkan kekuatan pada seluruh titik di badan kita untuk menerapkan kaidah Madi. Kekuatan fisik menjadi keharusan. Ayo cepat, biar kuat kuda-kudanya. Ayo, cepat. Maju. Capek. Ayo, jangan pendekar, jangan menyerah. Ayo cepat. Pecinta sportman, ternyata lari dengan medan yang cuma pendek ini tidak semudah yang saya bayangkan. Lari di sawah yang basah dan kemudian berlumpur sangat menyerap energi dan ini membuat saya kewalahan. Seru nih kan? Iya. Ini raja. Ya, pecinta sportman, saya akan menuju ke sebuah tempat yang sangat bagus untuk mengolah rasa. Ini sih kata Kang Yayat. Benar, Kang? Mantap. Wow! Pecinta sportman, ini baru tempat yang mantap buat latihan. Benar nggak, Kang? Wow! Kaidah selanjutnya adalah kaidah Sabandar. Ini merupakan teknik dalam mengubah konstruksi lawan. Penerapan sifat menggeser dan mengalir membuat keseimbangan dan konsentrasi lawan kacau hingga tercipta celah untuk melakukan serangan. Setelah lawan terkuasai, aliran Cikalong memiliki teknik penyelesaian dalam kaidah Kari. Fungsi praktis dari kaidah Kari adalah menyelesaikan perlawanan hingga lawan tak berdaya. Eksekusinya bisa berupa hantaman, dorongan, atau hempasan. Madi Sabandar Kari itu adalah teknik atau dalam bahasa silat itu kaidah. Madi namanya, Madi itu kekuatan bendungan. Sabandar itu merubah situasi, merubah si lawan itu membuat jadi lemah. Dan Kari itu eksekusi. Berbeda dengan aliran main Po Cikalong pada umumnya, main Po Cikalong Gan Uweh juga mengajarkan bagaimana kaidah Kari harus diterapkan tanpa mencelakakan lawan. Sebisa mungkin, fisik dan hati lawan tidak merasa tersakiti. Umumnya ketika nama serangan, kalau dalam istilah main Po Cikalong itu serangan itu sudah mulai niat jelek. Dolim udah mulai. Dolim. Ketika Cikalong tidak mendiserangan. Jadi bukan serangan Cikalong, maunya nempel. Perbedaan mau nyerang dengan mau nempel itu sangat jauh. Di balik kelembutan tersimpan kekuatan. Aliran Cikalong Gan Uweh benar-benar membuat saya terkesan. Lebih-lebih filosofi luhur yang terus dianut aliran ini, yaitu jika masih bisa membuat lawan celaka, maka sudah seharusnya belajar lagi.
Setelah ditempa berbagai teknik latihan khas Maenpo Cikalonggan Uwe, kini saatnya kerja kerasku diuji. Balik sini. Meskipun membekali sebuah metode tarung, Pak Aziz malah memberi saya ujian yang lain dari biasanya. Jadi pelajaran yang saya udah diberikan, terapkan dalam ini. Di sini disiapkan 3 kursi kosong. Pokoknya jadi isi satu-satu. Nggak mau tahu, masuknya ke kursi harus bersih. Ilmu yang sudah kamu terapkan, yang sudah terima, terapkanlah sekarang. Oke. Terus. Iya. Dari sini. Berarti dari 3 itu jalan semua. 1 kursi itu yang kurang mulus. Jadi agak mengurangi nilai. Nggak apa-apa. Masih mulus yang itu, tapi sesi kedua sekarang gimana saya mau tahu. Harus mulus juga. Oke. Dari sini lagi, ke 1, kedua, udah kamu melampaui. Yang sekarang klimaksnya, di mana tadi diserang satu-satu, klimaksnya kamu akan diserang oleh semua, dikempur semuanya. Saya soalnya sekarang ujiannya, si korban itu harus bertumpuk satu sama lain, ya, camkan baik-baik. Oke. Alhamdulillah, kamu telah selesai melewati sesi ujian. Angka kamu cukup baik, 8, tapi enggak 9. 9 buat instruktur, 10 buat adik. Jadi paling baik untuk murid 8. Alhamdulillah, beliau lulus. Oke, ini sama teman-temannya. Oke, selamat. Oke, angkat. Banyak manfaat yang saya dapat dalam mempelajari Maenpo Cikalonggan Uwe. Selain menempa jasmani rohani lewat teknik bela diri yang terbilang unik, pesan moral syarat terjalin dalam gerakan dahsyat bernama Masaka atau Madi, Sabandar, dan Kari. Modal ilmu, diiringi usaha, tujuan bisa diraih. Metode pengendalian emosi dan pembentukan akhlak terpuji terangkum dalam aktivitas luhur bernama silaturahmi.